Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church Cekada hari ini. Dan sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, kita akan kembali membahas tentang topik kerajaan Allah. Dan hal yang ingin kita bahas pada hari ini adalah tentang hal memberi. Sebagai setiap orang percaya, sebagai setiap orang yang looking forward, melihat dan juga mengejar dan juga mengusahakan kerajaan Allah untuk terjadi sekarang dan di dunia ini, kita semua patut mengetahui bagaimana Tuhan menghendaki kita mempergunakan uang kita, mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, materi yang Ia percayakan, bagaimana seharusnya kita memperlakukannya, bagaimana seharusnya kita melihatnya, dan bagaimana hal tersebut, apa yang Tuhan percayakan dapat menjadi berkat, dapat menjadi sebuah penguatan, dan juga dapat menjadi hal yang berguna bagi banyak orang juga. Namun sebelum kita membahas semua hal tersebut, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun terpisah oleh jarak, tapi kami bersyukur tentang apapun itu. Dan kiranya Tuhan hari ini kami mau belajar banyak, kami mau mengerti banyak, dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk mendapatkan pesan-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kau pimpin kami dan juga hati kami Kau siapkan supaya kami siap mendengar dan juga kami siap diubahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perihal hal memberi, Yesus mengajarkan hal ini di saat Dia berkhotbah di bukit sekali lagi. Sebagaimana kita melakukannya atau membahasnya secara berseri, hari ini kita akan membahas apa yang Tuhan katakan mengenai hal memberi dari Matius 5. Matius 6 ayat 1-4 dan juga Matius 6 ayat 19 sampai 24. Sebelum saya melanjutkan, ada baiknya karena teksnya tidak terlalu panjang, ada baiknya jika saya membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada baiknya juga kalau Bapak Ibu semua membukanya secara bersama-sama dengan saya. Matius pasal 6 ayat 1-4 terlebih dahulu. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Dan ayat 19-24, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Dua perikop ini memiliki bagian yang sangat penting dan juga sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Sebagaimana kita akan melihat pembahasan tentang hal memberi ini dalam kacamata, dalam hubungannya dengan kerajaan Allah. Setidaknya ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap saudara, setiap kita pada hari ini. Perihal memberi, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, kita perlu
memberikan. Kita perlu melepaskan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Dan yang kedua, percayalah Bapak Ibu sekalian. Dan ketahuilah bahwa saat kita melepaskan, saat kita meninggalkan apa yang ada di dunia ini, kita sedang mendapatkan apa yang ada di surga. Bahwa hanya dengan melepaskan hal-hal yang duniawi, kita dapat mendapatkan apa yang sifatnya surgawi. Hanya dengan menjadi orang yang tidak memikirkan apa yang ada di dunia ini. Hanya dengan menjadi orang-orang yang tidak khawatir saat keadaan semakin sulit. Hanya dengan menjadi orang-orang yang tidak pelit dengan apa yang kita punya dan mau berbagi kepada orang lain. Kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan buat kita ke depannya, di masa yang akan datang. Makanya sangat menarik di ayat 1-4, Yesus mengatakan bahwa saat memberikan sedekah, ini yang bagian yang pertama. Dia mau menyatakan bagaimana seharusnya seseorang memberikan sedekah. Dan bagaimana sikap hati yang benar. Dan bukan hanya sikap hati, tapi juga tata cara yang benar saat seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak jarang orang Kristen karena sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat dan juga harus memberi kepada orang lain, akhirnya kita memberinya atas kesadaran bahwa memang seharusnya begitu saja. Bukan karena mereka ingin memberikannya, tapi karena supaya. Jadi ada supayanya, supaya saya dilihat baik sama banyak orang. Supaya saya dibilang dipuji pendeta. Supaya saya disenangi banyak orang di gereja, di sekolah, di tempat kerja, di pekerjaan, di kantor kita, dan lain sebagainya, sehingga kita memberi, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah satu pemahaman yang sangat salah saat kita ingin menjadi berkat atau ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, karena Yesus katakan bahwa tidak bolehlah tangan kanan kita saja tidak boleh mengetahui apa yang diberikan tangan kiri. Dan begitu pula sebaliknya dikatakan ayat 3 ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini suatu metafora tentu. Ini sebuah kiasan yang Yesus berikan supaya kita mengerti. Maksudnya apa? Biarlah kalau dibilang tangan kanan dan tangan kiri saja tidak boleh tahu, dengan kata lain, kita perlu memperhatikan apa yang di dalam. Jadi saat kita memberikan, kita mau berbagi, saat kita mau menjadi berkat bagi orang lain, saat kita mau melakukan sesuatu untuk bagi orang lain, tujuan kita harus jelas, yaitu bukan untuk dilihat orang lain. Karena tangan kiri kita saja tidak boleh tahu apa yang diberikan tangan kanan, apalagi orang lain. Jadi Yesus mau menyatakan kepada orang-orang yang mendengar saat itu dan juga untuk kita sekarang bahwa saat kita memberikan sesuatu bagi orang lain, haruslah diri kita saja yang mengetahuinya. Karena saat kita membahas tentang hal memberi, ini yang diperlukan adalah hati yang murni. Saat kita membahas tentang hal memberi sedekah, kita harus fokus kepada hati yang siap, hati yang tulus, bukan hati yang dibuat-buat, bukan sebuah aksi yang dibuat-buat, melainkan sebuah aksi yang tulus. Makanya, tapi hal ini nggak boleh jadi alasan Bapak Ibu sekalian untuk berkata bahwa saya sebenarnya mau memberi, tapi karena banyak yang lihat, akhirnya saya nggak mau lakuin karena takut nanti dibilang sombong atau takut nanti saya jadi sombong dan lain sebagainya. No. Itu bukan alasan yang tepat juga. Karena ini yang penting adalah hati kita. Saat hati kita siap, hati kita tulus, hati kita murni, hati kita berfokus kepada Tuhan sebagai Sang Pemberi, Sang Pencipta, sehingga saat kita memberi, fokusnya bukan kita mendapatkan kembali. Saat kita memberi, fokusnya bukan kita dapat pujian, melainkan saat kita memberi, fokus kita adalah kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu menjadi berkat, yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya ini menjadi bagian yang penting. Jadi kalau yang pertama tadi kita bahas tentang how we can share, how we can give, bagaimana kita memberi. Bagaimana kita memberi kepada orang lain, yaitu pertama dengan cara
yang jelas adalah bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Contohnya adalah saat kita ingin dipuji, saat kita ingin dilihat, saat kita ingin mendapatkan kembali contohnya. Saat kita berpikir bahwa saat kita memberikan 1, menjadi berlipat kali ganda jadi 5, akan kembali kepada kita. That's wrong too. Hal tersebut juga salah. Makanya ini perlu sekali kita ketahui bahwa makanya di ayat yang keempat dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Tersembunyi dan bagi saya juga tulus, penuh dengan ketulusan dan kemurnian, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang juga sama pentingnya di perikop ayat 19 sampai 24, hal mengumpulkan harta. Ini menunjukkan bagian yang juga perlu. Kalau tadi kita bahas tentang how, tentang bagaimana kita memberi. Nah sekarang ini tentang why we give. Kenapa kita memberi? Dan bagaimana seharusnya kita melihat apa itu memberi. Apa itu berkat yang Tuhan berikan. Nah di sini hal mengumpulkan harta, dibilang bahwa jangan ngumpulin harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta yang di sorga. Segala sesuatu yang ada di bumi ini sifatnya sementara, akan hancur. Melainkan apa yang ada di surga nanti, apa yang akan ada di masa yang akan datang nanti, di kehidupan yang kekal yang Yesus telah sediakan, yang Tuhan telah sediakan bagi kita, sifatnya abadi, sifatnya kekal. Sehingga hal yang mau kita tahu, yang mau kita ingat dari bagian ini adalah saat kita mau memberi, saat kita dalam hubungannya dengan poin yang pertama, tadi kita memberi, kalau yang sekarang nih, kita mau ketahui bagaimana cara kita harus melihat berkat yang Tuhan berikan. Yes, semuanya ini sementara. Makanya semua kita dalam mencapai kerajaan surga, dalam mencapai hal-hal yang sifatnya kekal, untuk mencapai kerajaannya, kerajaan Kristus yang telah Ia sediakan, kita harus meninggalkan, kita harus melepaskan sesuatu yang ada di belakang kita. Segala sesuatu yang sifatnya sementara, segala sesuatu yang sifatnya duniawi, physical, material, yang termasuk di dalamnya adalah berkat-berkat jasmani yang kita punya saat ini. Uang, rumah, dan segala macam semuanya akan hancur, semuanya akan hilang, dan semuanya sementara. Makanya semuanya harus kita lepaskan untuk mencapai surga itu, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kata melepaskan ini bukan berarti saat ini juga setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini semuanya dijual dan dibiarkan begitu saja supaya Bapak Ibu semua masuk surga. Tentu tidak. Melainkan yang saya maksudkan adalah perlu kita lepaskan diri kita, lepaskan hati kita dari semua itu. Karena nggak jarang orang-orang Kristen sekalipun, karena mereka kaya, karena mereka punya segalanya, akhirnya hati mereka ada di sana. Karena dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Makanya Tuhan mau katakan, lepaskan itu semua, semuanya sementara. Dengan kata lain, kita perlu melihat ke Tuhan, melihat ke surga, dan melihat dirinya sebagai harta yang paling berharga, sehingga hati kita pun akan ada di sana. Bukan berarti setelah ini Bapak Ibu semua meninggalkan harta yang kalian miliki, bukan. Melainkan ubah mindsetnya, ubah cara pandangnya, lihat Tuhan sebagai yang paling berharga, lihat kerajaannya sebagai yang paling berharga, sehingga meskipun Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan yang baik saat ini, ada di dalam keadaan yang makmur, yang memiliki semuanya, semua cukup, semua yang dibutuhkan ada, tapi hati Bapak Ibu sekalian tidak ada di sana. Kalaupun satu saat mereka harus hilang, barang-barang yang kita miliki, berkat yang kita miliki harus hilang, itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mengubahkan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Ialah yang menjadi fokus utama kita. Dan dalam hubungannya dengan poin yang pertama tentang memberi, kita perlu ketahui bahwa tadi saat kita ingin mencapai kerajaan surga, saat kita ingin mencapai hal-hal yang sifatnya surgawi, kita perlu melepaskan hati kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, karena melepaskan hal tersebut, cara melepaskannya pun nggak akan sia-sia. Karena ada cara melepaskan
yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yaitu memberi. Hanya dengan memberi, kita bisa melepaskan diri kita dari yang sifatnya materialistik ini, melepaskan diri kita dari hal-hal duniawi, namun tidak dilepaskan dengan sia-sia. Karena saat kita melepaskannya, kita sedang memberikan api maraton dan memberikannya kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat merasakan berkat yang sama. Sehingga apa yang kita lepaskan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi orang lain, melainkan menjadi penguatan bagi orang lain. Sehingga semuanya ini pada akhirnya kita akan sampai kepada satu tujuan yang sama, yaitu kerajaan sorga dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi lebih erat lagi dengan Engkau dan juga lebih mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk melihat kerajaan-Mu, meninggalkan dunia ini, meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi, meninggalkan hal-hal daging, meninggalkan hal-hal yang mengikat kami, dan biarlah kami melepaskannya dengan penuh kerelaan, biarlah hati kami tertuju padamu. Dan saat kami melepaskan apa yang ada dalam kami, apa yang baik juga Tuhan kiranya dapat kami salurkan, dapat kami berikan kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga dapat diberkati dan juga merasakan kuasa Tuhan melalui kehidupan sesama orang Kristen, termasuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.